Nah, untuk kifarah tersebut itu ada 3 tahap. Yang pertama itu itqu raqabah mukminah. Nah, mukminah di sini bukan berarti harus hamba atau budak perempuan, bukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba membahas seputar puasa, pelanggaran-pelanggaran dan hukumannya. Nanti di situ kita juga akan membahas seputar siapa saja orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Tapi sebelum ke situ, kita coba bahas syarat-syarat puasa terlebih dahulu. Yang pertama, syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama itu Islam, baligh, berakal dan mampu untuk berpuasa. Berarti orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak diwajibkan untuk puasa. Kemudian yang kedua itu baligh. Nah, baligh ketika anak yang masih kecil atau belum baligh, berarti dia tidak terkena kewajiban untuk berpuasa. Fala yajibu ala sabiyyi tsumma in kana mumayyizan sahha minhu wa illa fala. Nah, di sini untuk anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi jika sobi itu atau anak kecil itu sudah tamyiz atau sudah bisa membedakan yang hak dan batil, sahha minhu, puasanya sah, akan tetapi tidak diwajibkan. Wa illa fala, maka ketika anak kecil itu belum tamyiz atau belum bisa membedakan yang hak dan batil, puasanya pun tidak sah. Kemudian orang yang berakal, jelas orang gila tidak terkena taklif. Nah, kemudian yang keempat terakhir itu mampu untuk berpuasa. Ketika orang itu tidak mampu, tidak diwajibkan berpuasa, nanti dibahas dalam ini ya. Kemudian langsung ke inti, langsung ke pembahasan masalah tentang hukuman pelanggaran. Situ ada istilah yang namanya qadha, ada yang namanya fidyah, ada yang namanya satu lagi kifarat. Kifarat atau biasa disebut orang-orang kafarat, ya, terserah tuh. Pembahasan kifarat itu apa sih? Untuk yang kifarat, yang terkena hukum kifarat, di sini hanya menyebutkan seorang yang berjima atau bersenggama di siang hari ketika puasa. Nanti itu juga padahal ini itu juga masih ada lanjutannya antara si suami dan istri, yang mana yang kena kifarat. Nanti ada pembahasannya lagi. Nah, untuk kifarat tersebut itu ada 3 tahap. Yang pertama itu itqu raqabah mukminah. Nah, di sini, nah untuk yang kifarat tersendiri itu ada 3 tahap. Yang pertama, dia harus itqu raqabah mukminah, harus memerdekakan budak atau hamba yang mukmin. Nah, mukminah di sini bukan berarti harus hamba atau budak perempuan, bukan. Karena orang-orang beranggapan jika laki-laki muslim, perempuan muslimah, laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Tapi di sini lafaz menunjuk perempuan di sini hanya menunjukkan pada lafaz, bukan pada hakikatnya orang tersebut. Karena tarkib lafaz mukminah di sini atau kedudukannya sebagai naat, dan naat itu harus sesuai dengan man'utnya, itu meliputi mudzakkar muannasnya, mufrad tasniah dan jam'nya harus. Makanya di sini ketika man'utnya muannas, otomatis naatnya pun harus muannas. Kemudian jika tidak memungkinkan untuk memerdekakan hamba, karena di Indonesia sudah tidak ada lagi sistem perbudakan, maka tidak mungkin untuk memerdekakan hamba. Jika tidak
memungkinkan untuk memerdekakan hamba. Tahap yang kedua itu fa'ilam yajid. Di sini fa'ilam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini ay mutawaliyaini. Nah, ketika kita tidak menemukan budak, karena di sini tidak ada budak, di Indonesia sistem perbudakan sudah tidak ada. Nah, melakukan tahap yang kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Di sini ada di syarahnya itu ay mutawaliyaini. Beda antara tertib dengan mutawali. Nah, ketika tertib, contoh tertib itu ketika kita wudhu. Ketika saya di sini berangkat dari sini hanya mencuci muka sampai membasuh tangan. Ketika itu saya selesai, diteruskan lagi di masjid, nggak apa-apa. Karena yang penting urutannya itu tertib dia. Berbeda dengan mutawali, dia tidak boleh ada jeda, harus terus menerus. Nah, maka ketika dalam puasa 2 bulan itu harus berturut-turut, ketika ada yang batal sekali, otomatis dia harus mengulang ke hari pertama, mengulang dari awal. Contoh, puasa 2 bulan berturut-turut, ketika kita sudah puasa 1 bulan 29 hari, dan hari terakhirnya itu batal, otomatis kita harus mengulang dari awal. Nah, fa'ilam yastati fa'it'am sitina miskinan likulli miskin mudan. Nah, jika kita tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka diperbolehkan melakukan tahap yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Dan setiap orang miskinnya itu kita harus memberikan 1 mud. 1 mud itu kita perkirakan 1 kilo. Maka setiap 1 orang miskin kita kasih 1 kilo. Itu tentang kifarat. Dan kita masuk ke siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan sebagai gantinya. So, kita ringkas memakai tabel agar lebih rinci, lebih jelas dan lebih ringkas, agar mempersingkat durasi. Oke, ini saya sudah membuat tabelnya tentang orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa akan tetapi ada gantinya, dan orang yang kena hukuman dan pelanggarannya. Ini di sini ada anak kecil. Kita sudah membahas bahwa anak kecil itu tidak diwajibkan puasa karena syaratnya wajib puasa itu adalah Islam, baligh, berakal dan mampu untuk puasa. Nah, di sini anak kecil berarti tidak diwajibkan, maka di sini ada fidyah dan qadha. Nah, ada satu lagi yaitu kifarat. Nah, untuk anak kecil ketika dia tidak berpuasa, dia tidak wajib fidyah dan qadha pun tidak wajib karena dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Walaupun dia puasa, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk sobi yang belum balik akan tetapi dia sudah tamyiz, itu puasanya sah. Puasanya sah, tidak diwajibkan. Yang kedua, orang gila yang disengaja. Untuk orang yang gila dan disengaja gilanya itu, maka dia kena hukuman qadha, harus qadha dan tidak wajib fidyah, akan tetapi dia wajib qadha. Kemudian yang ketiga, gila yang tidak disengaja. Yang tadi gila disengaja, sekarang gila yang tidak disengaja, itu dia tidak diwajibkan fidyah dan tidak diwajibkan qadha, karena tadi syaratnya wajib puasa yaitu
Islam baligh wal aqlu, berakal. Kemudian sakit, orang yang sakit dan dia ada harapan untuk sembuh ke depan sebelum ini. Nah, orang yang sakit dan ada harapan untuk sembuh, dia tidak terkena fidyah, akan tetapi dia wajib qada. Ini orang yang sakit dan ada harapan untuk sembuh. Kemudian orang sakit akan tetapi tidak ada harapan untuk sembuh. Maksudnya di sini secara naluri, secara akal diponis untuk dokter dia kemungkinan sembuhnya lama atau tidak ada kesembuhan, ada yang begitu, maka dia harus bayar fidyah dan tidak perlu mengqada puasanya. Ini rukhsah puasa. Kemudian orang yang sangat tua atau kita bilang sepuh, nah di sini dia harus bayar fidyah dan tidak perlu qada karena dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kemudian di situ orang yang bepergian atau musafir. Nah, orang yang bepergian atau musafir dia tidak terkena fidyah, akan tetapi dia terkena qada. Nih, seputar orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Nah, di sini pun ada orang yang menyangkut orang hamil dan menyusui. Orang hamil dan menyusui itu mencakup 3 kriteria atau 3 kemungkinan. Yang pertama, apabila seorang ibu itu khawatir akan dirinya, maka dia tidak terkena fidyah, akan tetapi dia wajib qada. Itu ketika sang ibu khawatir akan dirinya. Kemudian kemungkinan yang kedua, ketika seorang ibu itu khawatir akan dirinya dan anaknya. Jika dia tidak menyusui, si ibu akan sakit dan anaknya tidak menyusui. Ketika yang dikhawatirkan itu dirinya dan anaknya, dia pun tidak terkena fidyah, kan tetapi dia harus mengqada puasanya. Nah, kemudian jika sang ibu yang hamil atau yang sedang menyusui itu hanya khawatir terhadap anaknya saja, maka sang ibu harus bayar fidyah dan mengqada. Nih banyak yang kesalahpahaman di sini nih. Nah, ketika kita tanya kenapa gak puasa, bagaimana saya puasa sedangkan saya lagi menyusui, kan kasihan anaknya. Nah, jadi dia yang dikhawatirkan itu anaknya tanpa mengkhawatirkan padahal ini yang hukumannya double. Dia harus bayar fidyah iya dan harus mengqada pun iya. Kemudian di sini ada yang diharamkan untuk puasa. Yang diharamkan untuk puasa itu ada 2. Yang pertama, perempuan yang haid dan nifas. Nah, untuk yang haid, dia tanggungannya itu harus qada, tidak diwajibkan bayar fidyah. Jadi tidak harus bayar fidyah, tapi diwajibkan qada. Nah, bagaimana yang nifas? Yang nifas pun sama, tidak terkena fidyah, akan tetapi harus qada. Nah, yang terkena kifarat di sini tadi kita membahas tentang kifarat. Nah, kifarat ini di sini orang yang jima atau bersetubuh di siang hari itu dia terkena kifarat
atau tadi ada yang bilang juga kafarat, terserah, itu terkena hukuman kifarat. Apa kifarat itu tadi sudah dibahas, memerdekakan budak, dan yang kemudian jika tidak memungkinkan puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian jika tidak mampu maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu 1 kilo atau 1 mud. Nah, itu dia seputar tampilan tadi yang saya buat, moga-moga bermanfaat. Untuk penjelasan ini sekian dulu, semoga berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.